Gila, gua 2 bulan 2 minggu kerugian gua gede loh. Bukan 1-2 miliar. Berapa Nyai kalau boleh tahu? Berapa kalau boleh tahu Nyai? Totalnya? Kemarin aja sempat terisak-isak nangis karena harus ada pengembalian dana kan dari beberapa vendor-vendor, dari beberapa orang-orang yang memakai jasa off air gitu kan. Sampai cerita sama Kak Fitri, aduh ini di rekening uang keluar semua gitu ya. Kalau berapa kan gue artis lumayan mahal ya harganya Mahal, gitu. Kak, Jadi bukan ya lumayan. pikir-pikir aja sendiri berapa kerugiannya. Pulihin Mek, mau kagak dipulihin sama aja. Kalau sama haters mah tetap benci-benci aja. Kalau gue mah nggak butuh kayak begitu-begituan, yang penting kalian kan punya mata, punya hati dan perasaan, tahulah mana kasus yang benar-benar harus dikasuskan, mana kasus yang direkayasa, diada-adain. Allahu Akbar. Jadi gini ya, pertama yang kemarin kita bicarakan setelah kita dinyatakan pulang, kita sama-sama diam ini, terus kita pulang ke rumah, lalu kita melihat sebetulnya yang membuat saya dan Nikita itu akhirnya menjadi kasihan sama JPU itu karena saya dengan Nikita merasa bahwa saudara DM ini tidak memberikan muka atau tidak memberikan penghargaan lah kepada persidangan gitu ya. Jadi saya dari tadinya saya sama Nikita yang kecewa, yang kesel kenapa dari polisi nggak ditahan, di jaksa ditahan, dan jadi marah itu seketika di hari terakhir Nikita dinyatakan pulang itu justru saya sama Niki merasa kasihan sama para JPU dan Niki ngomong sama saya, Niki gimana nih? Ya kakak, aku sudah 1 bulan 2 minggu di sini, 2 bulan 2 minggu di sini. Tapi melihat wajah-wajah JPU yang hadir kemarin, hadir ya, kok wajah-wajah mereka itu seperti menyiratkan bahwa mereka juga sebetulnya kecewa dengan apa yang terjadi kemarin. Dan dibohongi ya? Dan iya, menurut saya seperti itu. Jadi saya sama Niki kemarin nggak tahu ya, kan Allah maha membolak-balikan hati manusia ya. Benar-benar itu saya dengan Niki merasa ya sudahlah, apapun yang terjadi kemarin kita ikhlaskan. Ya kalau nanti ada langkah hukum ke depannya ya mungkin diserahkan kepada Bang Fahmi, karena kan Bang Fahmi udah merasa Nikita ini bukan kliennya, dia merasa bahwa Nikita ini adalah anaknya. Tetapi secara manusia saya dan Niki, kenapa saya berbicara seperti ini, karena kan saya juga ikut capek ya, ikut nggak bisa tidur, ikut mikirin, ikut apa gitu. Kok melihat kemarin dua wajah JPU itu, kok saya sama Niki kok kasihan ya, kasihan gitu loh. Ya udahlah Nik, mana ya Kak, aku ikhlas. Semoga ini menjadi penggugur dosanya Nikita, difitnah, ditahan, diperlakukan sedemikian, sakit harus tetap ditahan. Ya ikhlas aja. Mungkin untuk orang-orang yang merasa benar ya tadinya, ini bisa terbuka lah, matanya bisa terbuka, bisa terlihat. Saya katakan lagi bahwa saya tidak akan lelah membantu Niki, mensupport Niki selama Nikita benar. Dan lagi-lagi hari ini kita menyaksikan bahwa memang dia tidak salah. Kalau dia merasa salah ya, kalau yang pelapor itu merasa benar, tentu dari hari pertama dia dipanggil menjadi saksi, sepatutnya orang yang merasa dirugikan pasti datang. Itu aja sih, saya sangat prihatin. Saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Mudah-mudahan ya, tadi kan para jaksa di Serang mengadakan jumpa pers, kalau nggak salah tadi saya sama Niki sempat nonton bahwa mereka akan melaporkan saudara DM. Mudah-mudahan aja ini bisa terrealisasi demi keadilan juga. Walaupun dilaporkan di Serang, mudah-mudahan kepolisian Serang kali ini benar-benar adil, benar-benar bisa menegakkan keadilan, benar-benar kalau dipanggil dan dicari tidak ada ditangkap seperti Nikita. Saya selalu bicara, Indonesia ini adalah negara yang nomor 1 diakui dalam menangkap teroris. Bayangkan ya, diakui loh. Masa menangkap seorang Dito aja nggak bisa? Gitu aja. Saya sama Niki nggak mau memperpanjang masalah ini. Saya sama Niki hanya ingin melihat bagaimana sikap jaksa yang akan melaporkan saudara Dito di Serang dan bagaimana sikap kepolisian menindaklanjuti laporannya jaksa. Perasaannya udah bebas ya, memang harus dibebaskan sebetulnya
dari awal juga gitu kan. Cuma kan seperti yang kalian tahu bahwa kasus ini kan banyak banget rekayasanya gitu. Tapi kan Niki sebagai perempuan aset negara ya, jadi ikutin aja apa yang mau aparatur lakukan terhadap diriku gitu. Sehingga akhirnya di pemberhentian terakhir akulah pemenangnya lagi gitu. Biasalah namanya jagoan itu selalu kan menangnya belakangan. Di film-film aja begitu, nggak pernah berubah. Itu kejadian nyata lagi di aku gitu. Jadi ya biasa aja sih sebetulnya, karena kemarin 2 bulan lebih 2 minggu itu ya badannya aja yang terkurung gitu. Badannya aja yang terkurung, terus yang sedihnya ya cuma gara-gara dipisahin sama anak-anak begitu lama aja gitu. Tapi pikirannya di luar gitu, pikiran di luar, akhirnya bisa baca surat dakwaan yang setebel ini gitu, akhirnya bisa mempelajari apa sih ini kasusnya, akhirnya tahu bahwa kalau kalian mau tahu ya, itu dakwaan itu isinya saksi pelapor yang katanya korban sama saksi-saksi dari korban itu isinya sama semua, dari titiknya, dari komanya, yang beda itu cuma di tanda tangan sama di nama saksi-saksi aja tuh kalau kalian mau tahu gitu. Maunya Niki buka pas ketika dia hadir gitu kan, tapi ternyata dia nggak hadir, ya udahlah. Kalau dari awal mah gue meyakinkan memang dari awal dia nggak akan hadir, cuman pengen gue di penjara aja gitu. Kalau untuk hadir face to face kayaknya dia nyalinya nggak sebesar itu. Ya itu karena dibantu aja sama yang merasa siapa gitu di daerah Serang yang membantu gitu. Kalau kita pelajari kan sebetulnya TKP-nya di Jakarta, terlapornya di Jakarta, pelapornya di Jakarta, saksi juga lebih banyak dari Jakarta, kenapa bisa nyasar ke Serang gitu. Hal pertama yang gue lakukan, ketemu sama anak udah pasti, abis itu gue mandi air panas. Serius? Karena nggak ada air panas kan di situ, sampai ini kan banyak apa, kayak budukan gitu gue di sana tuh. Tuh banyak banget lihatnya. Terus pulang akhirnya berendam, main sama anak, bisa tidur di kasur, AC gitu kan, nyaman banget. Sampai harusnya tadi pagi kan harusnya terapi, sama mau ketemu Kak Fitra sama Kocan nge-gym, akhirnya tidur pulas. Kok Ami bisa pulang gitu. Emang kurang asem tuh Serang ya, tapi ya udahlah. Kalau dibilang jadiin pelajaran ya kita, enggak, ini bukan pelajaran. Ini bukan pelajaran, nggak ada yang gue jadiin pelajaran di kasus ini. Yang dijadiin pelajaran tuh mereka harus belajar bagaimana sudah mempenjarakan Nikita Mirzani, orang yang tidak bersalah. Kalau dari kasusnya aja kan, dari story, jadi gue buka lagi story gue yang dijadiin barang bukti. Mana kata-kata mudah-mudahan CE-nya kan gue bilang patut diduga. Kalau polisi aja kadang-kadang ngomong diduga aja kagak dilaporin orang-orang gitu kan, kok gue yang diduga dilaporin gitu kan. Tapi ya udahlah, ya mungkin dari situ gue bisa memberikan rezeki tapi pakai tangan orang lain gitu kan. Tapi jujur Niki sih udah ikhlas ya sama bapak-bapak dari kejaksaan terutama, terus bapak-bapak dari kepolisian Serang Kota. Karena kan yang Niki dengar juga katanya kejaksaan sudah preskon ya, katanya mau melaporkan saudara yang katanya korban ke pihak kepolisian karena tidak hadir selama 4 kali pemanggilan. Mudah-mudahan itu terrealisasikan, bisa dilaporkan benar, karena gua agak ngeri sedap soalnya dilapornya sama-sama di Serang gitu. Takutnya nggak jalan kasusnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.